Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Zahiro Aniko Asfia, Novita Suci Wintaningrum, dan Safa Alivia Putri. Video ini kami buat untuk menyelesaikan tugas proyek UAS program linier. Mencari solusi optimum dengan metode MODI memiliki langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan solusi awal menggunakan salah satu dari metode NWC, Leskos, dan VAM. Yang kedua, hitung nilai-nilai UI dan VJ untuk setiap baris dan kolom dengan formula UI plus VJ sama dengan CIJ. Yang ketiga, hitung perubahan biaya KIJ untuk setiap sel yang kosong dengan CIJ min UI min VJ sama dengan KIJ. Yang keempat, alokasikan sebanyak mungkin sel kosong yang menghasilkan penurunan biaya terbesar atau KIJ yang paling kecil. Alokasikan sesuai dengan lintasan stepping stone yang terpilih. Yang kelima, ulangi langkah 2-4 hingga nilai KIJ positif semua. Diberikan persoalan seperti pada tabel berikut, dengan tujuan A memiliki permintaan sebanyak 100, B 160, dan C 90. Sumber dari Jakarta memiliki kapasitas 140, Malang 110, dan Surabaya sebanyak 100 kapasitas. Kali ini saya akan menjelaskan penyelesaian soal transportasi ini menggunakan metode MODI. Metode MODI yang akan kita gunakan merupakan pengembangan dari metode stepping stone. Pada langkah pertama, kita tentukan solusi awal menggunakan metode Northwest Corner atau NWC. Kita isikan kolom mulai dari kolom kiri atas dengan mempertimbangkan batasan persediaan atau kapasitas dan permintaannya. Selanjutnya, isikan pada kolom di sebelah kanannya hingga semua permintaan terpenuhi. Sehingga diperoleh Z sebagai total biaya pengiriman untuk solusi awal, yaitu Z sama dengan 100 dikali 50 plus 40 dikali 35 plus 110 dikali 50 plus 10 dikali 40 plus 90 dikali 49. Z sama dengan 5000 ditambah 1500 ditambah 5500 ditambah 400 ditambah 4410. Z sama dengan 16710. Apakah solusi awal ini optimal? Mari kita periksa menggunakan metode MODI pada langkah selanjutnya. Hitung nilai UI dan VJ untuk setiap baris dan kolom dengan formula UI plus VJ sama dengan CIJ. Mari kita cari UI dan VJ. Untuk melakukan ini, kita perlu memasukkan nilai salah satunya. Misalkan, salah satu dari dua variabel adalah 0. Kali ini kita misalkan U1 adalah 0. U1 plus V1 sama dengan 50. Kalau U1-nya sama dengan 0, maka V1-nya sama dengan 50. Selanjutnya, U1 plus V2 sama dengan 35. Sebagaimana kita ketahui, kalau kita misalkan U1 sama dengan 0, maka V2 sama dengan 35. Selanjutnya, U2 plus V2 sama dengan 50. Sudah kita ketahui sebelumnya bahwa V2 sama dengan 35. Berarti U2 plus 35 sama dengan 50, sehingga
nilai dari U2 adalah 15. Selanjutnya, U3 plus V2 sama dengan 40. Dengan nilai V2 35, maka U3 sama dengan 5. Selanjutnya, U3 plus V3 sama dengan 49. Sudah diketahui bahwa U3 adalah 5, maka V3 sama dengan 44. Dari pengerjaan pada slide sebelumnya diperoleh U1 sama dengan 0, U2 sama dengan 15, U3 sama dengan 5, dan V1 sama dengan 50, V2 sama dengan 35, dan V3 sama dengan 44. Kita hitung perubahan biaya KIJ untuk setiap sel kosong dengan CIJ min UI min VJ sama dengan KIJ. Kita cari sel-sel yang tidak digunakan atau kosong. Di sini ada K13, K21, K23, dan K31. Untuk K13 dengan rumus C13 min U1 min V3 sama dengan 38 dikurangi 0 dikurangi 44 sama dengan negatif 6, sehingga nilai dari K13 adalah negatif 6. Yang kedua yaitu K21 dengan rumus C21 dikurangi U2 dikurangi V1 sama dengan 45 dikurangi 15 dikurangi 50 sama dengan negatif 20, sehingga K21 bernilai negatif 20. Yang ketiga, K23 dengan rumus C23 min U2 min V3 sama dengan 40 dikurangi 15 dikurangi 44 sama dengan negatif 19, sehingga K23 bernilai negatif 19. Selanjutnya, K31 dengan rumus C31 min U3 min V1 sama dengan 55 dikurangi 5 dikurangi 50 sama dengan 0, sehingga nilai dari K31 adalah 0. Langkah selanjutnya yaitu alokasikan sebanyak mungkin sel kosong yang menghasilkan penurunan biaya terbesar atau KIJ yang paling kecil. Alokasikan sesuai dengan lintasan stepping stone yang terpilih. Kita pilih K21 karena K21 memiliki nilai negatif paling kecil yaitu negatif 20. Dari K21, panah mengarah ke atas sehingga tanda menunjukkan positif. Kemudian panah mengarah ke kanan sehingga tanda menunjukkan negatif. Kemudian panah mengarah ke bawah sehingga tanda menunjukkan positif. Kemudian panah mengarah ke kiri sehingga menunjukkan tanda negatif. Selanjutnya, identifikasi mana yang memiliki tanda negatif dengan nilai terkecil, yaitu 100. Maka kita jumlahkan entry pada tabel mengikuti tandanya, yaitu 100 dikurangi 100 sama dengan 0, 40 ditambah 100 sama dengan 140, 110 dikurangi 100 sama dengan 10, dan 0 ditambah 100 sama dengan 100. Hasilnya akan terlihat pada tabel berikut. Sehingga dapat diketahui bahwa K21 sama dengan 100.
Lalu masih ada K yang bernilai negatif. Maka kita perlu mengulang langkah sebelumnya. Kita pilih K23 karena K23 memiliki nilai negatif yang paling kecil, yaitu negatif 19. Dari K23, panah mengarah ke bawah ke kolom yang tidak bernilai 0, sehingga tanda menunjukkan positif. Kemudian, panah mengarah ke kiri sehingga tanda menunjukkan negatif. Lalu, panah mengarah ke atas sehingga tanda menunjukkan positif. Dan yang terakhir, panah mengarah ke kanan sehingga tanda menunjukkan negatif. Selanjutnya, kita identifikasi mana yang memiliki tanda negatif dengan entry paling kecil. Ada 10 dan 90. Di sini, kita memilih yang 10 karena 10 adalah nilai dengan tanda negatif yang terkecil. Maka kita jumlahkan entry pada tabel mengikuti tandanya, yaitu 10 dikurangi 10 sama dengan 0, 0 ditambah 10 sama dengan 10, 90 dikurangi 10 sama dengan 80, dan 10 ditambah 10 sama dengan 20. Hasilnya akan terlihat pada tabel berikut. Sehingga K23 sama dengan 10. Lalu masih ada K yang bernilai negatif. Maka kita perlu mengulang langkah sebelumnya dengan kita memilih K13 karena K13 memiliki nilai negatif, yaitu negatif 6. Dari K13, panah mengarah ke bawah melewati kolom yang tidak memiliki K, sehingga tanda menunjukkan positif. Kemudian, panah mengarah ke kiri sehingga tanda menunjukkan negatif. Lalu, panah mengarah ke atas melewati kolom yang tidak memiliki K sehingga tanda menunjukkan positif. Yang terakhir, panah mengarah ke kanan sehingga tanda menunjukkan negatif. Selanjutnya, identifikasi mana yang memiliki tanda negatif dengan entry terkecil, yaitu 80. Maka kita jumlahkan entry pada tabel mengikuti tandanya, yaitu 80 dikurangi 80 sama dengan 0, 20 ditambah 80 sama dengan 100, 140 dikurangi 80 sama dengan 60, dan 0 ditambah 80 sama dengan 80. Hasilnya dapat kita lihat pada tabel berikut. Sehingga diketahui bahwa K13 sama dengan 80. Jika nilai K sudah positif semuanya, maka tidak ada kemungkinan lagi untuk mengurangi total biaya pengiriman, sehingga kita peroleh total biaya pengiriman yang optimal menggunakan metode MODI, yaitu Z sama dengan 100 dikali 45 ditambah 60 dikali 35 ditambah 100 dikali 40 ditambah 80 kali 38 ditambah 10 kali 40. Z sama dengan 4500 ditambah 2100 ditambah 4000 ditambah 3040 ditambah 400, sehingga Z sama dengan 14.040. Untuk membandingkan dengan metode NWC sebelumnya, perhatikan nilai Z berikut ini. Yang pertama, dengan metode NWC kita memperoleh solusi yaitu 16.710. Untuk yang metode MODI kita memperoleh solusi yaitu 14.040. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa
Penyelesaian menggunakan metode MODI lebih menekan total biaya pengiriman. Sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.